Hai, selamat datang di Gazebo Belajar dengan saya Agus Sugiarto. Setelah belajar instalasi PHP menggunakan XAMPP di pelajaran sebelumnya, kini saatnya kita mulai program PHP pertama kita. Dalam tutorial ini ada 3 pelajaran penting yang harus kita simak, antara lain, pertama adalah apa yang harus kita persiapkan sebelum memulai program PHP. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita perhatikan ketika membuat program PHP. Kemudian yang ketiga, menjalankan program yang sudah kita buat itu di web browser. Nah, bagaimana detail dari ketiga langkah itu? Yuk kita simak video selanjutnya. Langkah pertama, sebelum mulai kita jalankan dulu program XAMPP-nya ya, dan start modul Apache dengan menekan tombol start. Sedangkan modul MySQL dan modul lainnya opsional, karena saat ini belum diperlukan pada pemrograman pertama kita ini. XAMPP sudah berhasil dijalankan, bisa kita tes menggunakan browser dengan mengetikkan alamat localhost di browser ya. Kemudian tekan tombol enter. Akan muncul XAMPP dashboard. Itu artinya XAMPP sudah berjalan. Oke, selanjutnya jalankan program PHP Editor. PHP Editor ini yang kita gunakan untuk menulis program PHP. Teman-teman bisa memilih PHP Editor apa saja. Ada banyak PHP Editor yang bisa di-download dan digunakan. Pada tutorial ini saya menggunakan Atom sebagai PHP editornya. Pada PHP editor ini kita buat dulu folder projectnya yang kita arahkan ke folder htdoc pada instalasi PHP. Karena defaultnya program PHP yang kita jalankan itu di folder htdoc ini. Dengan cara klik file, kemudian add folder project atau project folder. Nah, setelah itu akan muncul struktur folder htdoc di sebelah kiri editor. Sebaiknya kita gunakan satu folder ya. Kita buat satu folder di bawah folder htdoc, misalnya saja belajar PHP. Dengan mengklik kanan htdoc, lalu klik new folder. Baru kita ketik namanya, kemudian enter. Nah, folder ini yang nantinya kita gunakan untuk menyimpan program pertama kita. Kemudian yang kedua, buat file hello world di folder belajar PHP yang baru saja kita buat tadi. Dengan mengklik kanan folder belajar PHP, lalu klik new file. Kemudian ketik nama filenya, yaitu helloworld.php. Dan klik file helloworld.php tersebut untuk memulai programnya. Nah, skrip PHP ini dimulai dengan tanda seperti ini ya. Dan kemudian diakhiri dengan tanda seperti ini. Dalam contoh ini kita akan mencoba mencetak kata hello world dengan cara mengetikkan echo hello world titik koma. Nah, hello world-nya itu dibatasi dengan tanda kutip 1. Bisa juga digunakan tanda kutip 2. Nah, kemudian yang langkah yang ketiga, menampilkan program PHP yang baru kita ketik tadi di browser. Caranya buka browser, kemudian ketikkan alamat localhost _ belajar PHP
garis miring hello world.php, lalu tekan enter. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman ya. Kata hello world sudah dicetak di browser. Oke, kita balik lagi ke PHP editor. Kita coba selipkan kode-kode HTML apakah bisa di file PHP ini. Nah, di sini kita coba untuk menyelipkan H1 ya, elemen HTML H1. Kita ketik belajar PHP membuat program pertama. Nah, nanti di hello world yang sudah kita ketik tadi, kita tambahkan juga elemen paragraf atau P. Kemudian di bawahnya kita buat lagi elemen paragraf dengan hello world juga, echo, tapi dengan tanda kutip 2. Ya, seperti itu. Nah, terus kita coba tampilkan di browser. Bagaimana hasilnya ya? Oke, sudah tampil di browser. Tampilannya seperti itu. Kesimpulannya bahwasanya file PHP ini bisa di-mix ya. Di-mix itu artinya dicampur dengan kode-kode HTML. Antara kode PHP dan HTML bisa di-mix. Tapi kode PHP-nya atau script PHP-nya harus dibatasi dengan tanda awal dan tanda akhir tadi.